Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalian, untuk materi kita pada pagi hari ini adalah pengertian kurban. Kita akan membahas tentang kurban. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kurban ya. Kurban itu biasanya kita sering kali kita saksikan, dan ketika hari raya kurban kita bersama-sama juga ikut. Tapi tentunya penjelasan tentang kurban itu sangat penting. Jadi harapan kami, harapan Pak Guru, setelah materi ini saya sampaikan, anak-anak benar-benar memahami apa itu kurban, tata caranya bagaimana, kapan waktunya, batas waktunya, kemudian cara mendistribusikan dagingnya bagaimana, dan lebih lagi anak-anak bisa membedakan mana ini kurban, mana ini penyembelihan sedekah, atau nanti bisa disebut penyembelihan akikah. Baiklah anak-anak sekalian, yang pertama pengertian kurban ya. Kurban itu berasal dari bahasa Arab ya, korba ya, kurban ya, yang bisa diartikan dengan dekat atau mendekati. Kita sering mendengar kata istilah ya, sahabat karib, korib artinya dekat. Sedangkan kurban menurut istilah ialah menyembelih binatang ternak tertentu pada hari raya kurban atau pada hari raya tasyrik dengan niat untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyembelihan kurban yaitu ketika hari raya Idul Adha ya, disebut dengan Al-Udhiyah ya, hari raya pada bulan Dzulhijjah ya. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah ya, yang sangat dikuatkan, sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Selanjutnya hukum kurban ya. Pelaksanaan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi orang-orang yang mampu. Apabila mampu tapi tidak mau melaksanakannya, maka hukumnya makruh ya. Kemudian dalil tentang kurban ini adalah surat Al-Kautsar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya sesungguhnya kami telah memberikan karunia sangat banyak kepadamu, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Ini adalah dalil tentang kurban, surat Al-Kautsar ayat 1-3. Kemudian syarat hewan yang dijadikan kurban. Cukup umur. Batas minimal umur hewan ternak untuk berkurban adalah kalau unta ya, ini ada beberapa hewan yang boleh dibuat kurban, yaitu unta, sapi atau kerbau, domba atau kambing ya. Yang pertama unta itu sekurang-kurangnya berumur 5 tahun ya, 5 tahun. Kalau sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun minimal ini ya. Kalau domba sekurang-kurangnya 1 tahun atau sudah pernah
tanggal giginya sudah poel istilahnya. Kalau kambing kacang atau kambing Jawa minimal berumur 2 tahun. Ini gambaran kambing yang sangat baik yang bisa digunakan untuk kurban. Ya, sudah cukup umur, kemudian bentuknya sempurna, ya, kupingnya tidak sobek, kakinya tidak pincang, ya, ekornya tidak terpotong, dan bentuknya juga baik. Dan kalau bisa laki-laki, ya, supaya lebih, ya, mantap gitu ya. Kemudian waktu penyembelihan hewan dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau disebut dengan hari raya Idul Adha, ya, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, dan juga bisa dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah atau disebut dengan hari-hari tasyrik. Cara penyembelihan hewan kurban, yang pertama berniat memotong hewan kurban, jadi niat untuk berkurban, ya. Kemudian binatang dihadapkan ke kiblat, membaca bismillah, membaca takbir, dan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah kurban dalam kehidupan: 1. Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jadi diharapkan setelah kita berkurban dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, sebagai wujud kesetia kawanan dan peduli sosial, mengikuti sunnah Rasulullah, melatih kesabaran dan jiwa rela berkurban, dan turut serta mempertahankan gizi masyarakat. Itu adalah hikmah dari penyembelihan binatang kurban, ya, penyembelihan dalam kurban. Nah, ini gambaran bapak-bapak yang melaksanakan ibadah kurban. Nah, demikian. Sebelum materi ini kami akhiri, nanti ada beberapa soal yang anak-anak kerjakan, ya. Nah, tentunya soal-soal yang sudah kami jelaskan pengertiannya tentang apa itu kurban, kapan waktunya, hewan apa saja yang boleh dijadikan untuk berkurban, sehingga setelah mengerjakan soal, ketika sudah sempurna jawabannya, menjadi tanda kalau anak-anak sudah bisa atau mampu menguasai materi kurban. Terima kasih sedikit yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.